Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih-Solihah, siswa-siswi kelas 3 SD IT Harum, Jakarta Utara? Bertemu lagi dengan Ibu Guru pada pembelajaran tematik di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, peranku dalam bertetangga di pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, agar tidak terputus dari keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita memulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang harus diperhatikan ketika kita bertetangga. Yang pertama adalah kita harus bersikap baik, tidak mengganggu tetangga, entah itu dengan suara bising dari rumah kita, menyetel musik dengan suara keras, atau berteriak-teriak adalah salah satu hal yang mengganggu tetangga. Memelihara hak tetangga dengan baik, kita harus bersabar jika kita merasa terganggu. Tidak menghalangi bangunan tetangga, contohnya adalah tidak memarkirkan kendaraan kita di depan rumah tetangga kita, karena itu akan menghalangi jalan keluar masuk tetangga kita dan mengganggu tetangga kita. Berikutnya adalah berbagi makanan sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya menjenguk jika tetangga kita sakit, atau kita melayat jika ada tetangga kita yang meninggal. Jika kita melaksanakan adab-adab itu dengan baik, hak dan kewajiban bertetangga dengan baik, niscaya hubungan kita dengan tetangga kita akan terjalin dengan harmonis, terjalin dengan baik, insya Allah. Dan sudahkah kita melaksanakan hak dan kewajiban bertetangga kita? Insya Allah sudah ya, Ananda Solih dan Solihah. Contohnya adalah Haidar memiliki pohon mangga yang sedang berbuah. Haidar ingin berbagi dengan tetangganya, yaitu Fahri, Rafila, Awab, Aika, dan Jafas. Setelah dihitung-hitung, hasil panen mangga Haidar mencapai 40 buah. Nah, berdasarkan cerita di atas, berapa banyak mangga yang akan dibagikan kepada 5 tetangga Haidar? Berapa mangga yang akan diterima untuk masing-masing tetangga? Fahri, Rafila, Awab, Aika, dan Jafas. Marilah kita hitung. Ingat, setiap orang atau tetangga Haidar harus menerima mangga dengan jumlah yang sama. Banyak mangga dikalikan mangga yang akan dibagikan. Hasilnya adalah 40 buah mangga.
40 buah mangga adalah mangga hasil panen Haidar. Ibu ulangi, banyak tetangga dikalikan mangga yang akan dibagikan Haidar, hasilnya adalah 40 buah mangga hasil panen yang dimiliki Haidar. Banyak tetangga, tadi kita sudah tahu jumlahnya Fahri, Rafila, Awab, Aika, dan Jafas. Adalah 5 orang tetangga. Dikali mangga yang akan dibagikan, kita belum mengetahui ada berapa titik-titik ya nak. Dan 40 buah mangga. Berapakah 5 dikalikan dengan berapa? Sama dengan hasilnya 40. 5 dikalikan dengan berapakah? Yang hasilnya 40. Ya, jadi 5 dikalikan 8 mangga hasilnya adalah 40. 5 dikali 8 hasilnya adalah 40. Ibu ulangi, 5 dikali 8 hasilnya adalah 40. 5 tetangga Haidar dikalikan 8 mangga yang akan dibagikan, hasilnya adalah 40 buah mangga yang sudah dipanen Haidar. Jadi, masing-masing tetangga mendapatkan 8 mangga. Jadi, masing-masing tetangga mendapatkan 8 mangga. Insya Allah bisa dipahami ya, Ananda Soli Soliha. Marilah kita berlatih pada soal di bawah ini. Siapkan buku tulis kalian, lalu kalian bisa mengerjakan di buku tulis kalian hasil yang menghasilkan 40, perkalian yang menghasilkan 40. Kemungkinannya berapa saja? Misalnya saja seperti tadi, 5 dikali 40. 5 dikalikan 8 hasilnya 40. 5 dikalikan 8 hasilnya 40. Di sini ada 5 nomor perkalian yang menghasilkan 40. Perkalian yang hasilnya adalah 40. 5 kali 8 contohnya. Untuk nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 kalian bisa tulis di buku tulis kemungkinan perkalian berapa saja yang menghasilkan nilai 40. Ayah bunda mohon bantuannya dan mendampingi dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Insya Allah Soli Soliha bisa mengerjakannya ya nak. Selanjutnya adalah tadi tetangga Haidar, salah satunya adalah Aika. Aika adalah salah satu tetangga yang menerima mangga dari Haidar. Aika adalah salah satu tetangga yang menerima mangga dari Haidar. Ternyata Aika berasal dari Kota Malang. Aika berasal dari Kota Malang dan ingin mengajak teman-temannya belajar membuat batik. Alat yang bahan mesti disediakan adalah yang pertama buku gambar, kedua penghapus, yang ketiga adalah penggaris, keempat krayon, yang kelima adalah pensil. Kalian bisa melihat di buku paket halaman 97 ada petunjuk yang sudah dituliskan. Ada 1, 2, 3, dan 4 tahap dalam membuat batik sederhana. Aika ingin mengenalkan khas daerahnya, yaitu batik Malang. Indonesia merupakan negara yang kaya yang memiliki beragam budaya. Salah satunya adalah batik. Dan setiap daerah memiliki berbagai macam batik.
Ananda Solih Solihah bisa berkreasi pada halaman 97 di buku tema 4 untuk membuat batik. Tugas ini dikumpulkan sampai hari Jumat 6 Oktober 2020. Jadi masih ada beberapa hari untuk mengerjakannya dan untuk berkreasi. Silakan Ananda Solih Solihah melakukan membuat hasil karya yang bagus, berkreasi dengan senang, berkreasi dengan nyaman, dan melakukannya dengan ceria. Sudah bisa difahami ya tugasnya? Membuat batik sederhana pada halaman 97 dan dapat dikumpulkan di hari Jumat pada tanggal 6 Oktober 2020. Menjaga hak dan kewajiban tetangga adalah salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai makhluk sosial, kita wajib bersosial atau kita wajib berbuat baik kepada orang sekitar. Orang sekitar adalah tetangga kita. Kita harus menjaga hak kita, hak tetangga terhadap kita. Kita tidak boleh mengganggu ataupun menzolimi tetangga kita. Semoga kita adalah termasuk orang-orang yang dapat menemui Rasulullah dan masuk surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk direview penugasan ada pada slide 7 dan slide 8. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari ibu pribadi, mohon dibukakan pintu maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.